itu perempuan. Tapi Nabi Muhammad yang menceritakan hal ini, dan itu ada di Sahih Bukhari dari kitab hadis yang terkemuka di dalam Islam. Itu diceritakan ada perempuan Bani Israel, itu nggak benar ini perempuan, dia ya menjual diri lah sebagainya begitu. Begitu dia jalan di satu jalan di padang pasir, ya, dia dapati ada anjing yang kehausan menjulurkan lidah. Apa yang dia lakukan? Dia turun, dia cari sumur, dia minumkan itu anjing dengan sepatunya dia keluarkan, dia ambil sepatu airnya, dia minumkan beberapa minuman, teguhkan ke anjing itu tersebut, lalu anjing tersebut hilang dahaganya, pergi itu anjingnya. Ada satu perumpamaan juga yang Nabi Muhammad ceritakan, ada satu perempuan Bani Israel juga, dia memiliki binatang peliharaan, kucing. Dia kurung, dia kerangkeng, tidak juga dia beri makan, tidak juga dia lepas, sampai beberapa hari sampai kucing tersebut mati. Perumpamaan dua perempuan ini Nabi Muhammad bilang di dalam hadis tersebut. Nabi Muhammad bilang, yang pertama, perempuan pertama tadi Allah ampunkan dosanya, lalu Allah masukkan di dalam surga. Sebab apa? Rahmat, kasih sayang kepada binatang anjing semacam itu. Perempuan yang kedua dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki rahmat sedikit pun walau kepada binatang. Sehingga yang kita dapatkan apa? Dari analogi ini, satu kebaikan yang kita berikan kepada binatang semacam anjing saja, kebaikan kita buat kepada binatang bisa mengantarkan kita ke surga. Itu kebaikan kita buat. Bagaimana kalau kebaikan itu kita berikan kepada seluruh umat manusia tanpa pandang ini agama apa, ini orang mana, ini suku apa, ini model bagaimana. Berikan kebaikan kepada semua, tebarkan kebaikan kepada semua tanpa pandang bulu. Nggak usah tanya ini agama apa, ini orang mana, ini ada perang ke sini. Nggak usah, berikan kebaikan semua. Itu kebaikan. Satu kezaliman yang kita berikan kepada binatang bisa mengantarkan kita ke neraka. Binatang, kita berbuat zalim, bisa menjadikan kita ahli neraka. Gimana kalau kezaliman itu kita berikan kepada manusia? Pukul manusia, potong. Aduh, gak sampai hati. Kemarin Pak Ikal, Pak Sandi, Pak Helmi, saya masuk juga ke Tulehu sama Tial kemarin. Saya lihat korbannya, korban yang ada di rumah sakit. Itu ini saya hanya cerita ya. Makanya buat teman-teman juga, ada korban yang mohon maaf digorok pakai pisau ini dari sini sampai ke bawah. Tidak ada ini. Dan dia sudah terbaring di rumah sakit cuman begini-begini. Ya mudah-mudahan dipanjangkan umur. Apa yang didapat? Kira-kira hal sepele baku bunuh di jalan. Apa yang didapat? Memberikan kezaliman kepada orang lain. Mau tangan kita jadi seperti itu? Enggak usah. Jadi solusinya enggak usah ikut campur, enggak usah fudul. Tahu fudul? Kepo. Itu bahasa Arabnya fudul. Dulu tuh ada cerita satu anak kecil nangis di jalan. Nangis, ada satu orang lewat, dia ketemu itu anak. Dia bilang, anak, kenapa kamu menangis? Anak itu bilang, li'anni mislak, karena aku sepertimu. Bingung itu. Kenapa? Aku ini kenapa? Kan saya baru tanya. Ya karena kamu fudul, karena kamu kepo. Karena kamu kepo. Aku juga begini, jadi aku dimarahi dan aku menangis. Dan kamu juga begini ya. Ya kalau tanya kenapa? Ya karena sepertimu. Gitu. Jadi nggak usah fudul. Ada tabrakan, ada apa, datang. Bukan nolong, videoin. Terjadi tabrakan di jalan ini korbannya. Kalau itu korban meninggal dunia dan antum dan kita ada di situ, maka kita juga ikut dihisab. Nggak tolong. Apa sih? Facebook siaran langsung. Ada korban. Angkat dong, tolong bawa ke rumah sakit. Satu nyawa yang kita selamatkan bisa berbuah kebaikan besar untuk kita.
Kenapa kita mau? Makanya teman-teman udah deh nggak ikut-ikut yang ada di luar sana. Teman-teman tetap konsen kerja di sini, berbuat baik, keluarga besar jaga ini keluarga ya. Dan kebaikan-kebaikan tersebut akan kembali kepada kita pastinya ya. Dan ini mungkin kalau mau ada tanya jawab boleh, masih ada waktu ya. Dan yang ketiga, amal yang tidak ada balasannya, artinya balasannya lebih di luar dugaan kita ya, adalah sabar. Sabar ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang memiliki sifat sabar ya, itu maka ajruhum, balasan yang Allah berikan kepada mereka, ajruhum bighairi hisab. Sabirun, orang-orang yang sabar, balasannya adalah bighairi hisab, tanpa perhitungan Allah berikan pahala. Maka teman-teman kalau di sini sabar gitu ya, ada saya jabatan ini, sabar, usaha. Kalau andai kan dinaikkan pangkat, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya belum, ya sabar. Solusi dari semua adalah sabar, sabar, sabar. Begitu. Makanya jangan ada iri hati sama yang lain ya. Terus apa namanya? Tadi dibilang sama Pak Ikal, Pak Sandi, itu apa, kompak ya. Teman-teman ini saling mengisi, ibarat jari ini saling mengaitkan satu dengan yang lain menjadi seperti ini. Jadi nggak usah menonjolkan diri di hadapan saya, depan mereka begini, agar saya begini. Udah biasa aja. Itu kalau sudah waktunya dia dapatkan. Kalau belum waktunya, biar dia usaha model apapun sampai tiarap nggak dapat. Gitu. Ya. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan boleh ya, kita diskusi sebentar sambil niatnya saya mau minum kopi dulu tuh. Ya, oke. Silakan. Teman-teman mau ada tanya jawab atau diskusi lanjutan bisa langsung. Orang lama lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya terkait dengan hutang puasa. Terkait dengan hutang puasa, bolehkah misalkan sulupa berapa hutang puasa yang hutang puasa yang katong tinggalkan, misalkan akibat sakit, bisakah di ini Pak di foto atau dilakukan pergantian dengan cara membayar Fidyah. Nah. Dalam agama, di dalam fikih, ketika membayar fidyah hanya diperuntukkan beberapa alasan. Ya, jadi jangan kita anggap sehat gini, kita lagi sehat nih, kita nggak puasa, saya keluarin fidyah, saya nggak perlu ganti, nggak, tetap ganti. Fidyah ini hanya diperuntukkan ke beberapa orang, di antaranya ibu hamil, ya, yang dia takut mungkin dia kalau tidak puasa, dia puasa bisa masalah ke janinnya. Atau orang tua yang sudah sakit tua renta, nggak bisa apa-apa, sudah di tempat tidur, itu tidak perlu tidak perlu ganti puasa. Tapi kalau model munawir begini, ada utang puasa dan kondisi sehat misalkan, maka tidak perlu mengeluarkan fidyah, hanya membayar puasa tersebut. Nah, itu yang pertama. Kalau tidak tahu jumlahnya, yang jelas jumlahnya 10 ke 100. Jujur saja, jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Andai kan ada orang yang nggak tahu jumlahnya, lalu bagaimana? Ya, silahkan dia lakukan puasa, ambil misalkan puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Allah Daud, sehari puasa sehari enggak, begitu seterusnya, dengan niat mengganti yang tertinggal. Begitu. Selama dia usaha untuk Allah, melihat usahanya, Allah nggak melihat nominalnya.
Tapi Tuhan melihat kamu usaha mau mengganti, maka usaha itu juga tidak akan sia-sia. Yang penting ada usaha. Begitu. Entah dia mungkin ambil puasa Nabi Allah Daud alaihissalam, dia mau ambil puasa Senin Kemis, tapi dia lakukan untuk mengganti puasa-puasa yang tertinggal. Dia lakukan seperti itu. Begitu. Nah, tetapi niatnya harus yang wajib lebih dahulu ketimbang yang sunnah. Sunnah hanya mengikuti. Misalkan misalnya saya niat pakai bahasa Indonesia, misalkan saya berniat untuk puasa mengganti yang tertinggal di dalam puasa wajib saya karena Allah. Begitu. Nah, ketika ini hari Senin, maka dia dapat pahala dua, pahala mengganti dan pahala sunnah dia dapat. Tapi kalau kedudukan sunnah tidak boleh lebih tinggi dari wajib. Kalau saya niat puasa Senin Kamis dan nggak bisa, mengganti nggak dapat. Jadi ganti dulu, menggadha di atas, baru ketika di waktu fadilah, di waktu yang ada fadilah, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah. Begitu. Yang jelas Sultan sembahnya tuh. Oke, ada lagi? Banyak sih bohong.